Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Edukasi Tawaf bersama aku Kak Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Dan dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang letak geografis bangsa Arab. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Ketika teman-teman mendengar kata Arab atau negara Arab, apa yang terlintas di pikiran teman-teman semuanya? Apakah negara yang subur atau tandus? Atau mungkin hewan apa saja dan tumbuhan apa saja yang hidup di negara tersebut? Secara geografis, Jazirah Arab dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah tengah dan juga wilayah pinggiran. Wilayah tengah sendiri terdiri dari gurun, bukit pasir, dan pegunungan yang tidak begitu tinggi, sehingga hujan tidak banyak turun di daerah tersebut. Akibatnya, penduduk hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti di mana hujan turun dan mencari tanah yang subur untuk menghidupi unta dan juga ternak mereka. Maka dari itulah masyarakat ini disebut sebagai masyarakat nomaden. Dengan tipologi geografis seperti ini, orang Arab merupakan suatu kelompok yang susah untuk mengembangkan kebudayaannya. Bagian pinggiran merupakan bagian maritim. Karena itu, penduduknya tidak nomaden, sehingga mereka bisa mengembangkan kebudayaannya jauh lebih memungkinkan dibandingkan dengan masyarakat Badui yang nomaden. Misalnya, mereka dapat mendirikan kota dan kerajaan. Kerajaannya yang besar diantaranya adalah Yaman dan Hijaz. Di wilayah Hijaz inilah Islam dilahirkan. Arabia merupakan wilayah padang pasir yang terletak di bagian barat daya dari Asia. Arabia merupakan padang pasir terluas dan juga tergersang di dunia, dengan luas wilayah mencapai 120.000 mil persegi, dengan jumlah penduduk rata-rata 5 jiwa setiap mil perseginya. Wilayah bagian utara Arabia berbatasan dengan gurun Syria, kemudian bagian timur berbatasan dengan dataran tinggi Persia, kemudian bagian barat berbatasan dengan Laut Merah. Penyebab disebut Jazirah Arab karena dikelilingi oleh lautan pada ketiga sisinya, sehingga disebut sebagai Jazirah Arab atau Kepulauan Arab. Wilayah Arab tersendiri memiliki beberapa provinsi, yaitu ada Hijaz, ada Najd, ada Yaman, ada Hadramaut, dan ada Oman. Setiap provinsinya memiliki peranan yang penting dalam lintas sejarah Islam. Mekkah, Madinah, dan juga Thaif merupakan 3 kota besar yang terletak di provinsi Hijaz. Bagian utara dari Arab merupakan wilayah yang tandus. Sepertiga wilayahnya terdiri dari padang pasir, dan padang pasir terbesar adalah Ad-Dahna yang terletak di pertengahan di wilayah utara. Adapun daerah selatan dari Arabia merupakan daerah yang tersubur dan padat penduduknya. Mata pencarian mereka adalah bertani dan juga berdagang. Hadramaut dan Yaman merupakan daerah tersubur di Arabia Selatan. Karena kondisi geografis yang digambarkan sebelumnya, maka wilayah Arab ini memiliki suhu udara dan juga iklim yang kering dan juga panas, kecuali wilayah pinggiran dan juga lembah-lembah yang berair. Pada umumnya, penduduk Arab ini memiliki jiwa yang keras dan juga kesehatan yang prima untuk dapat bertahan di wilayah iklim tersebut. Meskipun wilayah Arabia dikelilingi lautan pada ketiga sisinya, namun wilayah ini nyaris tidak mempunyai sungai. Jika itu ada, hanyalah sungai kecil yang tidak dapat berfungsi sebagai sarana pelayaran. Andaikan cukup curah hujan, maka sudah pasti wilayah ini sangat subur untuk menghasilkan kopi, kurma, gandum, dan buah-buahan lainnya. Lalu, bagaimana pengaruh dari keadaan geografis Jazirah Arab? Wilayah-wilayah pesisir pantai Arabia banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran. Pertanian mereka menggunakan sistem tada hujan. Sementara itu, jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah di Oman. Sedangkan di Hadramaut dan Mahro utamanya menghasilkan palawija. Hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas perdagangan di Arabia.
Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arabia. Pohon kurma sendiri di tanah Arabia memiliki banyak kegunaan. Buahnya merupakan makanan tetap masyarakat Arabia. Bijinya sebagai persediaan untuk makanan unta. Sarinya yang dicampur dengan susu merupakan minuman yang khas bagi masyarakat Badui. Sedangkan daunnya digunakan untuk membuat atap rumah. Kemudian, serabut pada dahannya digunakan sebagai tali tambang. Karena itu, pohon kurma selalu menjadi pujaan dan impian orang-orang Badui yang sepanjang kehidupan mereka kekurangan air dan buah-buahan. Perlu kita ketahui bersama bahwa sejarah peradaban Islam tidak bisa kita lepaskan dari masyarakat Arab atau bangsa Arab di Jazirah Arab. Sebelum agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat Arab, kondisi masyarakat Arab tidak sama seperti yang kita ketahui saat ini. Dan cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Tawaf ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.